alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk ketemu dengan Syekh Muhammad dan juga Ustaz Iskandar, dan belakangan memang kembali saya putar ulang segala momen-momen pertemuan dengan beliau, cerita baik mengenai beliau, apalagi mungkin ketika Syekh Al-Jaber meninggal, kita mestinya juga mengungkapkan kebaikan-kebaikan beliau gitu. Syekh, alhamdulillah ini punya kesempatan ketemu nih. Sehat sih? Alhamdulillah. Ustaz Iskandar, Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak hal yang mungkin belum kita tahu mengenai Syekh Ali Jaber, ya juga apalagi dari masa kecil beliau. Tapi bagi mau ikutan nih? Waduh, Masya Allah, dapat 3 nih. Alhamdulillah. Banyak hal dari beliau yang kalau secara jujur ketika beliau meninggal, yang ditangisi di luar keluarga segitu kenceng beliau nih, cara bikin baper hari itu. Nah, Syekh, apa yang mungkin tidak diketahui masyarakat mengenai kebaikan dari Syekh Ali Jaber? Masya Allah, banyak sekali ini. Banyak sekali, tetapi bukan semuanya saya tahu. Kebaikan beliau ada yang saya tahu, ada sebagian Syekh Iskandar. Banyak sekali yang belum ada yang tahu sama sekali, karena beliau suka banget jaga rahasia. Nah, itu yang mungkin salah satu sebab ya Allah mencintai beliau, masyarakat mencintai beliau, karena itu dia suka rahasia. Dia ketika dia ingin khususnya membantu orang lain, itu yang selalu dia pikirkan untuk orang lain. Jujur saja, belum pernah saya melihat Syekh Ali dia berpikir untuk dirinya sendiri. Allah. Rumah, mobil, tahu nggak? Sampai saat ini dia nggak punya mobil. Yang waktu itu sempat dicuri itu? Iya, itu dulu. Oh, dulu. Ya, sekarang ya beberapa tahun kebetulannya nggak ada mobil. Iskandar pinjam mobil dari teman atau mobil yayasan boleh antar. Atau banyak sekali dia datang ke rumah saya pakai Gojek. Oh, ini kesempatan atau taksi. Ini kesempatan untuk menjelaskan lagi viral villa Syekh Ali itu gimana ceritanya? Oh, ini banyak ini masalah Syekh Ali. Banyak yang ketika melihat di TV, sering di TV videonya di mana-mana sebelum villa ya. Di TV di sini ceramah, di sini live TV. Oh, ini orang kaya. Ini biasa ya di otak kita ketika di TV, ini orang kaya. Padahal dia jujur saja berkali-kali saya membantu dia. Kebutuhan rumah sehari-hari kadang-kadang dia nggak punya. Ya, kadang-kadang nggak punya 1 juta di rekening nggak ada. Saldonya nggak ada. Ya, suka membantu orang lain. Apapun yang dia punya, dia bantu orang lain. Terus ketika muncul viral villa-villa yang di Puncak itu, banyak yang berpikir ini villa beliau. Tetapi dia ini teman beliau. Dia tidak punya walaupun 1%, saya yakin tidak punya. Berarti dia cuma membantu saja. Tetapi bagaimana cara membantu temannya agar viral, agar inilah punya luar biasa. Udah, ini teman villa saya, ini biar jemaahnya sakit cintai, biar laku ini jemaahnya datang. Subhanallah. Iya, akibat dia. Tetapi banyak jemaah yang berpikir ini dia kaya, dia tidak punya 1% dari villa tersebut. Bahkan jujur saja ongkos atau jasa media kan biasanya ketika saya orang artis ya, ketika saya bantu iklan pasti saya dapat sekian ya, ya royalty atau endorse. Dia nggak dapat apapun. Nggak dapat. Saya nambah 1 lagi. Dia kasih saya tahu. Fulan mau silakan menginap di villa ini 1 malam, 2 malam ya, free. Sebenarnya Syekh Ali kasih free, tapi Syekh Ali bayar. Allah. Sampai segitu. Wallahi Syekh Ali bayar sendiri. Mereka kasih harga khusus, tapi dia bayar. Dia cuma apa mau bantu temannya. Itu yang sering dia lakukan. Sering suka membantu orang lain. Walaupun akibatnya dia punya hutang, punya masalah, dia nggak berpikir, nggak bisa. Dia jujur saja mungkin mungkin ya menurut saya bulanannya dia nggak berpikir, nggak bisa atur. Tapi dia yang paling penting bagaimana saya membantu orang lain. Kalau saya nggak apa-apa, nanti aja Allah insya Allah atur semua. Allah membantu saya, keluarganya, saudara, kakak, adik. Iskandar sudah tahu sendiri.
keluarga, mertua, anak, sahabat, teman, siapapun yang punya masalah, dia berusaha bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Bagaimana saya berusaha, walaupun kalau dia nggak punya, wallah berkali-kali kalau dia nggak punya, dia cari teman. Oh, saya mau pinjam 50 juta. Oh ya siap. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, untuk transfer ke fulan, untuk ke fulan. Coba kan ini Iskandar tahu sendiri. Kadang-kadang kita nggak setuju. Ini Iskandar sendiri. Kadang-kadang karena kita tahu kondisi Syekh Ali. Syekh, kamu tuh punya masalah, punya urusan. Yang penting, antum selesai urusan saya. Dia, ya baik. Dia nggak sampaikan kepada kita bahwa dia mau bantu fulan. Oh, mana ATM nih? Kenapa Syekh Ali? Oh, ya saya mau cek ya. Kenapa? Karena mungkin Iskandar ini sendiri nggak setuju. Ketika Syekh Ali mau misal bantu fulan, Syekh Ali bantu diri sendiri dulu. Oh ya, berarti kita nggak setuju ya. Syekh Ali membantu karena dia belum mampu. Dia nggak banyak ngomong. Oh ya siap. Dia ambil rekening dia atau ATM dia diam. Iya, udah tetap dilakuin. Jadi saya yang paling sering menghalang-halangi amal baik Syekh Ali, paling sering. Bukan menghalang-halangi, ngerem. Yang ngerem. Ya ngerem. Bukan menghalang-halangi, Iya, ngerem. merasa ya loh, dulu saya banyak saya lihat amal soleh Iskandar tahan. Biasanya saya ini tadi kan ada di Palestina saya jadi imam. Syekh Ali itu paling cinta banget sama Palestina. Siapapun warga Palestina yang datang kemudian minta tolong ke Syekh Ali, haram bagi Syekh Ali nggak membantu mereka. Pernah suatu hari Iskandar lagi di Thailand, lagi disuruh pulang ke Indonesia. Iskandar tolong pulang ke Indonesia, ada orang Palestina minta tolong, dia harus dideportasi dari Indonesia, harus check out dulu terus langsung ke Yordan, dia bilang gitu. Hari itu Syekh Ali kirim uang berapa ya? 80 juta. Kirim, tolong uruskan tiketnya, kan ke Yordan mahal sih. Jadi Malaysia terus balik dulu ke Indonesia, dari Indonesia baru balik ke Yordan. Iskandar buru-buru pulang ke Jakarta. Setelah Iskandar terima orang-orang yang kecil-kecil, ada 8 orang, satu keluarga. Syekh Ali, ini siapa sih sebetulnya? Ini kan orang Palestina, hubungan apa Syekh Ali? Ini siapa? Maksudnya ini siapa? Keluarga? Iya, hubungan apa? Ini adik? Ini ayah? Enggak, ini orang yang baru dia tahu, tapi dia betul. Baru kenal, kata dia ini orang Palestina, orang Gaza gitu. Udah pokoknya Iskandar bantu aja. Akhirnya saya bawa ke Malaysia, di Penang transit sebentar. Sampai kemudian saya mikir, ya Allah ini gede banget sih dia. Terus pulang lagi, sampai kemudian dia kembali ke Yordan orang itu. Dan setelah itu, Syekh gimana? Ya itu kita bantu orang Palestina, kita muliakan mereka, dia bilang gitu. Tapi saya bilang ya udahlah, saya nerima apapun yang Syekh Ali lakukan, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kemudian termasuk yang Yaman, orang Yaman datang ke Indonesia pasti carinya Ali Jabir, karena orang tahu Syekh Ali bisa bantu. Syekh Ali tuh paling malu tidak bisa membantu orang yang datang minta bantuan kepada beliau. Dimana ketika kita ya suruh enggak? Ketika rem diam dia. Diam enggak bilang sama saya. Ini harus bantu, ini harus. Ini sering saya marah sama beliau. Yang saya tidak sepakat ya rahmatullah alaih. Ini itu Syekh Ali. Kan itu punya masalah. Dia ya terima kasih. Begitu aja. Artinya saya mau lanjut aja, Oh ya betul Syekh Muhammad, betul. Cinta sama Palestina. Iya, dia diam sendiri, dia urusin. Banyak kan keluarga yang di Palestina ini yang harus kalau dari Palestina sini ngapain sih negara tuh istilahnya? Ini kemarin ada yang nelfon dari Yaman. Kan Yaman beberapa tahun ini Kurang air. Bukan air saja, itu air Iya. yang sudah tahu semua. Di sosial media yang sering membantu air di sana. Selain air, ada keluarga yang ketika beliau wafat, mereka nelfon, nomor kita nggak tahu. Nangis ibunya, nangis anaknya, nangis. Kenapa? Mereka punya tempat penjualan roti. Mata nakul makhbaz, ya. Makhbaz apa? Khabbaz. Bakiri atau apa ya? Iya. Bakri ya, bakri khusus roti kan di sana makanan utama roti. Kalau ada roti, yang lain mudah, yang paling penting roti. Ada seorang ibu, masya Allah luar biasa di sana. Dia masak roti sendiri di rumah.
bagi-bagi untuk orang du'afa miskin di sana. Setiap hari. Dari mana? Ibunya sederhana hidupnya. Dari orang-orang, ada yang bantu misal 100 rial, 200 rial, ini 1 juta, 2 juta, ya dia beli tepung ya dan lain untuk masak roti dan lain. Habis uangnya. Karena tidak ada yang bantu. Orang-orang miskin antrian. Karena sudah biasa mereka tahu ini free. Setiap hari sudah biasa saya dapat mada naqul berapa 3 atau 5 pieces roti yang penting untuk kehidupan aja untuk anak ni. Datang mereka antrian, enggak ada roti. Kata ibunya, mohon maaf, bahannya enggak ada. Syekh Ali dulu suka kirim misal ya semampunya 5 juta, 10 juta habis. Kan ketika masuk corona ini kan nggak ada masukan ya, ya kurang lebih Perancis. Ibunya telepon. Ini cerita baru saya tahu. Mereka berkata, Syekh, tolong ya bantu kita semampunya. Wallahi kalau antum tahu antirnya orang miskin yang biasa datang. Sekali jangan nggak punya. Gimana? Dia berkata semampunya, walaupun 5 juta saja. 5 juta saja. Salah saya. Ini sudah betul saya tahu. Baru tahu setelah meninggal mereka berkata, wallahi ibunya nangis sebelum wafat dia kirim ke mereka 100 juta. Ya Allah. Mereka nangis luar biasa. Ini untuk berapa keluarga berkata. Ini wallahi banyak keluarga yang berdoa untuk Syekh Ali Jabir. Bisa menutupi kebutuhannya beberapa hari ke depan. Subhanallah. Bukan satu keluarga, ratusan yang nantinya untuk beli roti. Gak ada yang tahu, baru kita tahu saat meninggal beliau. Saya baru paham, Syekh Ali seringkali nelfon, Bi, Abi punya teman siapa? Tolong Bi hubungi, mungkin ada dia mau sedekah 50 juta atau dia ngasih pinjam saya saja. Saya mau hutang, gak apa-apa. Saya telepon teman-teman ya, tapi ya memang saya baru tahu maksudnya apa gitu. Itu yang saya pahami ya. Ini ada cerita nih dari SMS terakhir. Syekh Ali itu nggak pernah nyimpan duit di rekening beliau, selalu kosong. Alhamdulillah Mas Ipo Santosa selalu bantu, sering kirim, ada cukup dan itu selalu habis. Dan itu dihabiskan buat bantu. Saya selalu ngerem. Saya nggak usah. Sering banyak, apalagi banyak tamu ke rumah. Selalu ya saya nggak tahu dosa apa enggak. Selalu saya bilang Syekh Ali istirahat. Karena kalau sampai ketemu pasti dibantu. Syekh Ali bantu, iya, betul. Datang ke yayasan, nggak mungkin. Ini SMS terakhir menjelang wafat. Menjelang masuk ICU tanggal 29. Hari itu kan saya lapor ke siapa? Lapor ke Syekh ini bantu minta belanjaan. Sisa uangku cuma 1 juta di rekening, alhamdulillah. Dia transfer ke saya 4 juta buat belanja. Sisa uangku nih, teman-teman, ini SMS terakhir kepada asistennya nih, Bang Iskandar. Sisa uangku cuma 1 juta di rekening, alhamdulillah. Setelah itu Syekh Ali wafat. Kali kita Sekarang saya boleh nggak nanti kirim ini? Boleh nanti. Masya Allah. Ya Allah. Karena saya saksi banget Syekh Ali nggak suka simpan uang. Mungkin kita tahu Syekh Ali termasuk kemarin waktu Hijrah Fest, alhamdulillah kita dapat dari BI dari Hijrah Fest. Dan itu selalu langsung dibagi, di jalan berhenti dibagi, semua nggak pernah dia simpan. Teman-teman, kita selama ini paham bahwa Syekh Ali punya villa besar, Syekh Ali punya segalanya, Syekh Ali sudah kaya banget. Ternyata kita baru tahu. Ini yang kita membuat sekarang menyesal. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh mendukung Syekh dakwahnya? Di 2012 itu kita ke Tolikara. Hari itu alhamdulillah, mungkin disebut-sebut nominal gak apa-apa kali ya. Ketika di Tolikara, Syekh Ali ceramah waktu itu 2 hari di Tual. Hari itu dapat dikasih, Syekh ini dapat, terus berapa? 80. Ya udah kita ke Tolikara. Waktu itu kan Tolikara lagi konflik yang apa? Ya, agama itu ya. Ya, yang pembakaran di masjid itu waktu Idul Fitri ya. Idul Adha ke sana, itu uang 80 juta diberikan dikasih ke Tolikara semua untuk kurban dan untuk biaya ya untuk transportasi semua ini di sana. Saya ditanya, Syekh Ali, uangnya mana? Uangnya? Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Bohong, ditabung. Ada, ya, alhamdulillah ada. Saya tahu ini mungkin berhasilannya atau ada yang bantu banyak sekali. Begitulah cerita yang tadi saya sampaikan orang Hindu. Kenapa dia suka? Ketika dia tahu
langsung dia keluarin semua sampai Semua, itu. ya. Bismillah. Ya, mudah-mudahan. Kalau nggak cukup, oke saya ya. Dia nggak sanggup, tapi insya Allah saya bantu. Karena itu sering dia tanya, kalau ada yang mau bantu Pak Amir, Iya. boleh 1 juta, 5 juta. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Demi Allah tidak. Ya Allah, Tidak. saya juga Saya baru, baru tahu. baru dengar katanya masih kontrak. Mas, Iya. bukan kontrak, bahkan Tahun ini belum belum bisa bayar. bayar. Belum bisa bayar. Saya bilang sama Syekh Ali, udah, gabung sama rumah aja, gak apa-apa. Kan dulu saya sama dia satu rumah. Sekarang saya suruh, udah, kita terbalik, antum ke rumah saya. Saya nggak usah, kalau nggak sanggup bayar 1 tahun, udah ke rumah saya aja. Ya Allah. Luar biasa. Ini beneran dari Rasulullah banget ya. Apa yang dipunya dikasih ya? Waduh, ini merinding saya tuh. Syekh Ali, ya Rob, kita baru kenal Syekh Ali, baru tahu Syekh Ali. Sekalipun kami sudah sekarang bersama Syekh, betapa Syekh ternyata banyak hal yang Syekh rahasiakan kepada Allah. Dan kami baru tahu mengapa semua kami penduduk bumi ini banyak yang merasa kehilangan oleh Syekh. Ternyata Syekh punya rahasia bersama Allah, yang itu hanya Syekh dan Allah yang tahu. Dan kami baru merasakan setelah kami sekarang menyaksikan bahwa ternyata Syekh di rekening Syekh terakhir hanya tinggal 1 juta rupiah. Dan Syekh setelah itu pamit dan pergi kepada Allah selamanya. Teman-teman jangan salah persepsi tentang Syekh Ali. Dengan yang dibayangkan Syekh Ali kaya banget, Syekh Ali punya segalanya, punya villa, punya ini, punya itu. Ternyata kita baru tahu sekarang. Sungguh seandainya kita tahu seperti ini sejak dulu, mungkin kita akan berlomba-lomba, akan terus mendukung dengan segala kemampuan kita. Tapi Allah menguji keikhlasan kita untuk membantu Syekh. Allah merahasiakan semua itu supaya kita melanjutkan risalah ini setelah Syekh pamit kepada kita. Ayo kita belajar ikhlas. Ayo kita belajar merahasiakan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak keikhlasan sejati. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan teman-teman kita bisa ambil banyak pelajaran dari kepergian dari seorang yang bisa dibilang selama hidupnya merahasiakan, malah sekarang baru keluar Allah yang men-share kemuliaan ini. Insya Allah teman-teman sepertinya akan melanjutkan perjuangan, salah satunya dengan kita akan wakaf Quran. Wakaf. Insya Allah. Bernama Syekh ya, Wakaf Syekh Ali Jaber ya. Wakaf Syekh Ali Jaber. Iya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut support semuanya. Dari setiap mushaf ini Insya Allah akan meneruskan segala perjuangan Syekh Ali Jaber yang mungkin belum terlaksana ketika beliau masih hidup. Tapi Insya Allah sebenarnya target beliau sudah terpenuhi itu pada kita obrol kita tadi. Ya. Syekh Muhammad, terima kasih waktunya, Masya Allah. Singkat tapi ternyata banyak hikmah dan pelajaran yang didapatkan di Dan sini. juga Kang Ari, barusan kita mendengar dari Syekh Muhammad bahwa kontrakan rumah Syekh Ali masih belum dibayar, dan kemudian juga banyak tanggungan yang mungkin nanti kita terus korek kepada keluarga Syekh Ali. Mungkin ada orang yang merasa diri kan saya baik sekali, udah aku berangkatin umroh. Mungkin ada yang merasa dirinya dijanjiin seperti itu, tapi yang jujur, yang benar ya, jangan sampai jadi beban. Ini kondisinya seperti ini. Kalau mau memaafkan, maafkanlah. Kalau memang mau berbagi, berbagilah. Insya Allah kita selamatkan amal-amal soleh Syekh Ali supaya menjadi amal jariah kita semua. Jadi bagi yang merasa bahwa dirinya merasa itu adalah hutang Syekh Ali, kalau mau memaafkan, maafkanlah. Kalau memang tidak memaafkan, beritahukan kepada keluarga, kepada kami, kepada Syekh Muhammad. Insya Allah kita semua akan bersama-sama menutupi segala kemampuan ini, segala kekurangan ini dengan sesungguh-sungguhnya Insya Allah. Amin. Ya Kari ya. Benar sekali, dan seperti nanti di video ini di akhirnya kita akan cantumkan nomor rekening untuk Yayasan Syekh Ali Jaber, supaya mungkin untuk semua yang ingin juga meneladani beliau, mengirimkan secara rahasia juga akan tersimpan rahasia tersebut hanya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Syekh Ali. Ya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Syekh. Terima kasih Ustaz Iskandar. Insyaallah ini banyak ternyata. Ya. Ustaz sekarang juga banyak cerita. Ya, Waduh, Masya kita Allah. dukung wakaf Syekh Ali. Kita dukung wakaf Syekh Ali ya dulu Yes. semuanya. Ya, kita genggam. Ya. Kita dukung Wakaf Syekh Ali. lagi, kita dukung. Kita dukung wakaf Syekh Ali. Sekali lagi, kita Ya. dukung Kita dukung wakaf Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih. Sama-sama Abi. Kang. Halo. Insyaallah Kang. Kita nemani saya semuanya. Insyaallah kita semua kan banyak ada Syekh Anas. Kita Syekh Anas itu beda yang kemarin. Beda yang tadi Syekh Anas beda. itu Syekh Anas lain lagi, itu Syekh Anas adiknya Syekh Ali. Itu teman. Oh. Adiknya Syekh Ali, adiknya Syekh Ali. Adiknya lagi. Iya, dia pernah tampil di Hijrah Fest. Oh, Di Jogja. itu adiknya. Itu adiknya Syekh Ali. Oh, masya Allah. Makanya- Yang jadi imam? Kalau Syekh Hussein pernah 2 atau 3 kali sama Muslim United. Oh, di Jogja. Lombok, di Jogja. Iya. di Pokoknya Lombok. kita Siap. ya, Antum jazakumullah khair yang antum tadi sampaikan, itu sahih. Itu sebenarnya masalah yang sama Syekh Ali tanya, karena itu sering dia janji bawa jamaah umrah dan haji. iya. Setelah itu lo cari solusi. Ya cari solusi, akhirnya apa? Hutangnya tuh. lucu sih ya. Saya kemarin telepon Iya, aja. lucu sih. Abi itu Syekh Ali janjiin sama Najwa berangkat umroh gimana lebih? Saya bilang kalau kamu pengen bebaskan Syekh supaya saya tenang, ya sudah kamu bebaskan bilang ke keluarga Syekh. Ikhlaskan. Ya, ikhlaskan aja gitu saya bilang gitu. Nah, udah. Kemarin Ganti lah, wartawan bagus. mereka tanya, Syekh, bagaimana perjanjian Syekh Ali? Apakah Syekh Muhammad tetap melanjutkan? Salah satunya pemulung ya Syekh Ali janji membawa haji. Umrah. Itu Haji. Yang mana? Pemulung, tahu pemulung yang ini kesempatan langsung saya sampaikan jemaah. Ini kan perjanjian Syekh Ali, saya nggak bisa melanjutkan. Kita masih berusaha, kita menyelesaikan masalah dulu. Yang dulu hutang beliau karena masalah haji itu. Saya bilang karena haji itu sering dia bawa jemaah haji. Akhirnya uangnya nggak ada, dia pinjam dari sini. Yang penting jemaahnya berangkat. Ya, yang penting jemaahnya berangkat. Akhirnya dikena hutangnya besar. Nah, karena itu saya bilang berukutnya yang janji Syekh Ali saya nggak bisa. Saya berusaha untuk menutupi yang dulu. Kalau yang akan datang kita nggak bisa. kayaknya bagus kan. Walau kemarin kan Syekh Ali sendirian. Sekarang kita pasang branding Hijrah Fest, lanjutkan risalah Syekh Ali. Itu kayaknya di branding, ternyata banyak sekali itu. Iya. Oh, benar-benar. Insya Allah dengan Kita pilih mana yang Iya. jangan sampai yang hoax juga. iya. Yang benar-benar sudah dijanji beliau. Itu yang kemarin lama penusukan itu kan juga umroh ya? Bukan? Enggak, menusukan enggak. Yang penusukan itu kan yang anak kecil itu. Nanti mau diumrahkan? Enggak. Bukan. Enggak deh kayaknya. Oh, enggak. Kalau menjalani hukuman kalau yang penusukan itu. Bukan. Bukan yang anak kecil yang baca, yang bacanya itu. Oh, Iya, oke. benar iya. Itu Iya, betul. mau tawarkan umur waktu itu. Iya, betul. Oh, Itu ada belum Banyak ada. sekali. Banyak sekali. bagus juga tuh kalau Antum ta'arif, kalau kita bawa umrah, biasanya ustaz itu ya yang membawa jamaah dapat sekian ya. Belum pernah Syekh Ali ada faedah dari umrah. Ketika pulang hutang kita tagih Syekh Ali, betul ya? Dia berkata, "Haji Fen, ini uang saya di mana? Antum habisi semua. Habis. Allah habisi Ya semua. Allah, jadi Wah. subhanallah. Oh ya, tenang. Nanti saya. Ini transfer. harus dipikul, ini kerja harus dipikul jemaah ini. Harus dipikul Ya. teman-teman. Ya, Bang Ali. Kalau nggak gini, Ah, verifikasinya yang diajak umroh itu yang bawa video. Iya. Ketika Sama yang saya saksikan lah. ya, gitu, yang disaksikan. Jadi tertata. Gitu. Iya. Nanti itu kan saya masukin video juga dia kemarin buat video tuh. Saya masukin ke YouTube juga itu. Tapi yang tahun ini sih alhamdulillah memang si Adi tapi ini mah gak usah di-publish nanti ketika ini. Iya, jangan diambil sekarang takut ada orang yang ngaku. Nah ini apa? Iya. Si Adi punya hutang pribadi betul nih, tapi ini cuma kartu kredit untuk beli tiket. Si Adi kan kalau misalnya pergi kalau panitia Langsung. ketika sendiri biasanya pakai kartu kredit karena saya pasang di Traveloka waktu itu peninggalan dari Haji Yasin. Kartu kreditnya Danamon sama BCA. Selalu saya ingatkan BCA Danamon segera tutup tahun ini tahun 2020 segera tutup. Dapat sekarang Sebelum wafat ya? Sebelum 2020 lah akhir 2020. Sudah tutup sudah. Tutup, saya bilang iya saya terus memastikan lagi bulan Oktober Danamon sudah ditutup, sudah ada keluar rilis bahwa sudah selesai kartu kredit sudah ditutup dan sudah dibayar gitu hutangnya. Pastikan jangan ada hutang saya, dia bilang gitu. Terus yang satu lagi BCA juga gitu. BCA kalau nggak salah limit 100 waktu itu dan itu sudah kita lunasi dan sudah ditutup. Dan ternyata Allah ya Pak, Allah takdirkan selesai hutang pribadi itu yang saya betul-betul hutang yang menjadi
kebutuhan transaksi ya. pribadi ya, transaksi pribadi. Rata-rata buat tiket dan buat ngeberangkatin yang kemarin ya. Saya ingat saya waktu itu saya beli tiket itu dari itu juga salah satunya itu yang buat Yordan, orang Palestina yang sudah deportasi, orang yang tertahan di Malaysia. Rata-rata nggak kenal, pasti orang yang baru dikenal sama Syekh Ali. Dasar Syekh Ali bantu itu karena dia Muslim. Kemudian apalagi orang Palestina, ya pasti dibantu. Saya terus terang selalu kemarin salah paham, banyak orang tanya itu Syekh Ali kaya banget, Abi ya, Syekh Ali kaya banget. Doakan semoga Syekh Ali kaya, doakan insya Allah itu kalau memang itu kekayaan Syekh Ali, insya Allah mudah-mudahan umat kaya juga. Saya nggak tahu, benar nggak tahu. Mobil, demi Allah, mobil nggak punya. Ya, Terakhir itu dia dulu punya mobil. Ketika ada kebutuhan dia mudah dijual. Terus istrinya punya satu. Nah, dia udah kalau istrinya butuh, ya penting ada mobil di rumah. Terus tahun terakhir ada kebutuhan. Ya, terus dia bilang sama istri, insya Allah nanti saya ganti mobil ya. Makanya mobilnya berganti-ganti ya? Iya, saya ganti mobil ya yang baru. Ini perlu diservis, ini kan mobil. Ya Allah. Dia bawa, suruh Ahmad bawa servis. 1 minggu, 2 minggu, maaf ternyata sudah terjual ini. Wah terus gimana ya? Insya Allah kita ganti yang baru. Sampai apa? Nggak bisa. Dia nggak punya mobil. Pinjemin mobil Saya ini yayasannya, yang expander itu mobil yayasan kita pinjemin. Iya, enggak apa dia. Tapi nggak pernah berpikir, oh gimana ini? Ya, kapan kita beli mobil yang bagus ya? Ini enggak pernah berpikir dia. Enggak apa-apa, aman, tenang. Yang penting itu. Benar kata Syekh Anas tadi itu ya, Syekh Ali nggak pernah berpikir tentang dunia. Iya. Nggak pernah berpikir tentang dunia. Ya pergi kemana-mana Syekh Ali nggak manja gitu. Kalau ada mobil ya pakai mobil, kalau nggak ada kita pesen Grab ke bandara Ya begitu. Allah. Handphone. Sering dia ada jamaah yang kasih handphone baru. Ya, dia suka bercanda. Oh, handphonenya bagus Mas Ari. Oh, mana kasih saya satu. Oh, ya siap. Jamaah seperti itu dia suka. Dia kasih, bukan untuk dia. Dia lihat mana ada atau enggak punya handphone atau handphone lama. Oh, ini hadiah buat kita. Betul. Ini hadiah buat. Oh, senang sekali. Alhamdulillah. Tapi dia enggak usah. Biarin aman. Kan ini puasa handphone. Saya alhamdulillah selama sama Syekh, saya belum pernah ngasih isyarat. Misalnya saya kan biasanya kan lantaran lebih roh atau tunfiku ma tuhibun. Yang kamu berikan apa yang kamu sukai. Nah, Syekh Ali paham banget itu. Jadi saya nggak pernah muji, Masya Allah bajunya bagus banget, enggak. Karena Syekh Ali paham, pasti dikasihkan itu. Oh iya. Nah, saya nggak pernah itu, nggak pernah ngucapin. Kalau dipuji, ya ini dikasih. Dikasih itu langsung. Itulah kan kata Allah, kamu tidak akan dapat kebaikan kecuali apa yang kamu sukai kau berikan. Yang kamu senangi kau berikan. Nah, makanya saya alhamdulillah selama sama Syekh nggak pernah saya ngasih isyarat, misalnya Syekh HP-nya bagus, enggak, saya nggak pernah. Nah, Syekh Ali ngintip ini Abi Amir nih kok nggak pernah minta, nggak pernah apa gitu. Terakhir tahu nggak sih? Dia diam-diam ngukur sepatu saya, wallahi. Dia suruh Yasin, ukur sepatu Abi Amir. Memang sepatu saya memang udah lama ya. Nah, kemudian dia antar ke rumah saya, Syekh. Sepatu buat Abi Amir. Saya pakai untuk syuting, untuk apa gitu. Subhanallah, sampai segitunya saya memikirkan. Gitu, jadi benar-benar dia. Terus kemudian dia tanya, Abi sakit apa? Saya bilang sakit wasir, saya masih berobat. Dia keliling sampai ke kontak teman-teman India begitu. Bi, saya dapat obat dari India. Ini buat salep Abi. Ini bagi langsung. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah wasir nggak kambuh lagi. Itu salep dari India. Masya Allah. Nah kemudian setelah itu dia tanya, Abi punya teman dekat Abi yang butuh bantuan. Saya bilang ada seorang guru Syekh, dia sakit gula dan kakinya meletus. Namanya Ustadz Shirozi, dia di Kuningan. Memang selama ini itu saya yang nanggung, saya yang keliling, saya mencariin untuk bantu dia. Nah, langsung Syekh Ali cariin obatnya dan kemudian saya segera anterin ke Ustadz Shirozi itu. Sudah sembuh, sudah meletus, nggak meletus lagi, tapi terakhir memang dia wafat. Sudah. Itulah terakhir Syekh Ali itu memperhatikan salah seorang temannya. Jadi subhanallah. Nah, saya kaget kemarin dari putranya si Hasan. Tahu-tahu habis acara tuh Hasan, mana Abi Amir? Oh iya, Bi sini Bi. Mana Kak Irfan? Mana? Abu ya berkata bahwa saudara saya Abi Amir dan Kak Irfan, tolong kamu. Dia minta foto.
Masya Allah, saya terus terang saya nangis. Ya Allah, saya baru tahu bahwa Syekh Ali. أحبك الله يا شيخ علي كما أحببتني بي. أحبك الله يا شيخ علي كما أحببتني. الله يجمعنا به في الجنة إن شاء الله. أحبك إن شاء الله. أحبك بang Sendar إن شاء الله. يجمعنا في الجنة. الله mengampuni kita semua إن شاء الله. Ya Rabbi. Ini sorban. Ketika dia beli sorban, enggak beli satu, enggak pernah dia beli untuk ini. Dia kirim, ini buat Syekh Muhammad. Baju kan ukurannya hampir sama. Dia beli 2, 3, ini suka Syekh Muhammad, ini buat Syekh Muhammad. Dia kirim, oh Syekh, ada titipan pada tu. Alhamdulillah. Sorban, baju, silakan. Enggak pun beli untuk dirinya sendiri enggak. Kalau dia butuh, ya kira-kira untuk siapa lagi ya? Ya, untuk siapa lagi? Beli satu aja enggak. Dia beli 2 aja. Biar satu buat saya, satu buat Syekh Muhammad. Handphonenya begitu, demi Allah. Handphonenya ketika dia beli, enggak ada yang kasih hadiah, dia enggak pernah beli satu. Beli 2. Harus untuk ibu, untuk saya, untuk saya. InsyaAllah, kita kemarin saya ketika ziarah di makam beliau, saya bilang, InsyaAllah kita berjumpa. Saya share tu InsyaAllah. InsyaAllah berjumpa lagi di surga. Kari, kalau ingin ketemu Syekh Ali, jangan gagal masuk surga. Kalau ingin ketemu Syekh Ali, jangan gagal masuk surga. Kita berjuang, InsyaAllah, belum ketemu sama saya di surga. InsyaAllah. Mudah-mudahan Syekh masuk surga semua. Kita doakan. InsyaAllah. Kita tidak memastikan, tapi memang ini doa kita. Dan husnudzan, InsyaAllah. Kita husnudzon, kita prasangka baik, InsyaAllah atas kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan. InsyaAllah kita semua InsyaAllah dimudahkan semua masuk surga. Amin. Amin. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Closing. Sudah dari tadi closing. Sesi 2, closing sesi 2. Closingnya nggak bisa habis. Assalamualaikum.